Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah Majlis Taklim As-Sakinah yang semoga dirahmati Allah, dan juga para Majlis Taklim dari DKM Masjid Husnul Khatimah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di majlis yang mulia ini. Qadarullah, yang seharusnya kita biasa di Sabtu pekan ketiga, alhamdulillah kita bisa berjumpa di Sabtu pekan keempat ini, yang kita lanjutkan kajian kita setelah kita membahas tentang neraka. Hari ini dengan beberapa sesi pertemuan kita insya Allah akan membahas tentang jannah, surga. Karena sungguh kita sangat mendambakan surga. Di sesi pertama ini kita akan menguraikan dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis terkait dengan penghuni-penghuni surga. Siapa yang bisa menghuni surga tersebut? Satu ayat yang sangat tegas dan banyak puluhan ayat yang lain. Penghuni surga adalah orang-orang takwa. Akan tetapi kita bisa melihat uraian dalam ayat Al-Quran. Lalu sifat-sifat orang takwa seperti apa? Ciri-ciri orang takwa seperti apa? Semoga dengan kita memahami ciri-cirinya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang kelak akan meraih jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentu dengan usaha yang maksimal. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saya buka sebagai muqaddimah. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Di sini Allah perintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk meraih ampunan Allah, agar kamu bisa meraih surganya Allah, yang luasnya surganya Allah itu bagaikan luasnya langit dan bumi. Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Pemberi karunia yang sangat besar. Di sini Allah sediakan surga untuk siapa, Bapak Ibu? Tidak disebut takwa di situ, tapi yang benar-benar iman kepada Allah dan
Rasulnya. Orang yang imannya benar, pasti hasil akhirnya, buahnya adalah takwa. Maka di ayat yang lain, surat Ali Imran, surat 3, 133. Kalau di surat Al-Hadid tadi perintahnya sabiqu, berlomba-lomba, berarti ada perlombaan, banyak peserta. Di ayat ke-130 dari surat Ali Imran, 133 maksud saya, afan. Itu tidak dengan perintah berlomba-lomba, tapi bersegera meskipun sendiri. Wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan dari Rabbu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan untuk meraih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, maka surganya Allah itu hanya Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Maka kelak saudaraku sekalian, orang bertakwa itu didekatkan kepada surga dan akan dibawa menuju surga berombong-rombongan. Dan jaraknya saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar, khusus orang-orang takwa, dekat dengan surga, tidak jauh dari surga. Kenapa? Mereka akan langsung, Allah akan bawa menuju surga. Surat Qaf, surat 50 ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga hari itu, yaitu nanti saat dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan dekatkan kepada orang-orang bertakwa. Orang bertakwa didekatkan kepada surga, surga didekatkan kepada orang takwa. Dan ghaira ba'id, jaraknya tidak jauh, dekat sekali, ibu. Maka saat itu rombongan orang-orang yang bertakwa Allah perintahkan untuk digiring menuju ke surga berombong-rombongan. Ketika kita yang lalu telah membahas neraka, penghuni neraka pun dibawa ke neraka berombong-rombongan. Penghuni surga pun demikian. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 73 sampai ayat 75. Surat 39 Az-Zumar 73 sampai 75. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa dikumpulkan oleh Allah, kemudian digiring menuju surga berombong-rombongan. Digiring orang-orang yang bertakwa, rombongan orang-orang takwa digiring jalan menuju surga, ilal jannati zumara. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sehingga ketika penghuni-penghuni surga itu telah digiring dan sudah dekat ke dalam surga, maka dibukalah pintu-pintu surga. Berkata para penjaga-penjaga surga, yaitu dari kalangan para malaikat-malaikat penjaga surga, dibuka pintunya, lalu dikatakan kepada calon penghuni surga yang kemudian masuk surga, apa dikatakan? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat sejahtera tercurah atasmu wahai para penghuni surga, masuklah kamu ke dalam surga, kamu kekal di dalam surga selama-lamanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan digiring berombongan menuju surga. Setelah mereka para penghuni masuk surga, apa yang pertama kali diucapkan? Kalimat tahmid, pujian kepada
Ucapan mereka, penghormatan mereka, salam. Tapi pertama kali ucapan syukurnya kepada Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka apa ucapannya ketika telah berada dalam surga? Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ucapan mereka setelah masuk ke dalam surga adalah segala puji bagi Allah alladzi sadaqana wa'dah, yang telah menjanjikan, yang telah menepati, membenarkan janjinya. Bapak Ibu, janji Allah kepada orang takwa apa? Bahwa kamu nanti masuk surga. Dan janji Allah benar atau tidak? Tepat. Sadaqana wa'dah, Allah telah membenarkan janjinya. Wa awrathanal arda, dan ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, telah mewariskan bumi surga ini. Natabawwa'u minal jannah, dan menempatkan kami di dalam surga. Haitsu nasya, yang kami boleh memilih tempat di surga di mana yang kami inginkan. Ibu, Bapak, mohon maaf, Bapak pengen liburan keluar kota, keluar negeri, nginepnya di mana? Di hotel bintang berapa? Ya tergantung kemampuan, 5 aja. Mampunya hotel Melati ya Melati. Yang mampunya hotel bintang 5, bintang 5. Kira-kira di hotel bintang 5 itu di kamar mana Ibu Bapak tempati? Wis, tunggu dulu main VIP aja. Sesuai kemampuan materi. Duitnya bawanya ratusan juta, silahkan VIP. Yang semalnya bisa 10 juta, 20 juta. Wah, duitnya bawanya cuma 20 juta ke VIP, tekor. Kemana kira-kira? Ya standard room lah, family room lah, deluxe room lah. Sesuai boleh nggak ibu, bapak yang mengunjungi hotel itu boleh masuk ke kamar hotel mana saja? Enggak. Siapa yang boleh memasuki hotel mana saja? Maksudnya kamar mana saja dia tempati terserah. 1, pemilik. Betul? Pemilik. Kedua, orang yang mampu untuk bisa. Yang bersihin mah cuma bersih-bersih, Pak. Nggak nikmati, nggak boleh. Dia mah cuma kerja doang. Masuknya memasuki dan menikmati. Pasti pemilik atau orang yang telah membayar dengan harga tepat. Bapak Ibu, surga nanti milik siapa? Sekarang milik siapa surga? Nanti milik siapa? Milik kita. Awrathanal arda, kami wariskan bumi, yaitu artinya surganya Allah itu. Dengan para pewaris itu, maka orang yang telah mewarisi surga berarti memiliki surga. Di mana dia mau bertempat? Min haitsu nasya, di tempat mana yang kamu inginkan, silahkan. Apakah setiap orang beriman begitu? Tidak. Ini hanya khusus orang yang langsung digiring ke surga tanpa hisab. Tapi kalau untuk orang-orang yang dihisab, surganya ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan amal ibadahnya. Tadi kita pengen masuk yang mana ya nggak sembarangan. Enak aja ibadah kita standar, kok pengen patok yang VIP surga, ya nggak mungkin dong. Tapi kita bisa nggak berjumpa dengan mereka di dalam surga, dengan orang-orang yang taat di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan yang lain? Bisa, tapi tempat kita tetap berbeda, tapi tetap namanya surga. Kalau saya ibaratkan, maaf, ini kita berapa ada? Katakanlah ada 100 orang. Kita karyawan perusahaan. Di antara kita ada yang levelnya manajer, bahkan yang lebih tinggi lagi direktur, manajer, kepala bagian, karyawan, staff, dan seterusnya. Yang paling rendah siapa? Office boy. Saat kita 100 orang mau liburan,
katakanlah liburannya di sebuah pulau yang sangat indah, di sana ada hotel, untuk nyebrangnya pakai kapal pesiar. Kira-kira semua kita 100 orang ini bisa bersama-sama dengan pemilik perusahaan enggak? Bisa, di kapal pesiar yang sama. Bisa? Tapi ruangan di kapal pesiarnya sama enggak? Mboten sama. Di mana yang ruangannya VIP? Siapa yang ruangannya di VIP? Direktur utama, komisaris, ya minimal manajer lah. Ada di situ. Ruangannya di decknya nggak mungkin deck paling bawah, paling atas, suite room. Kalau karyawan model kita, ya standar room yang satu kamar isinya bertiga mungkin. Yang OB, walah udah di deck di barak mungkin. Intinya kita sama nggak di kapal itu? Sama. Fasilitasnya sama? Secara umumnya sama. Makannya, menunya sama. Minumannya sama, ruang makannya sama, tapi cara pelayanannya, nah, seperti itulah kira-kira gambaran surga, tapi tentu jauh lebih nikmat. Gak bisa dibandingkan dengan surga, karena nikmatnya surga itu belum pernah dilihat dan Allah sudah janji. Ketika Allah firmankan di surat 32 ayat yang ke-17, nanti ke surat Az-Zumar, kita menuju ke Az-Zumar lagi di ayat paling terakhirnya. Di surat 32 surat As-Sajdah ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak seorang pun yang mengetahui nikmatnya surga yang disembunyikan oleh Allah, yang masih disembunyikan, yang nikmatnya itu qurrati a'yun, nikmat yang sangat menyenangkan hati dan pandangan mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka amalkan di dunia ini. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Qala Allahu Azza wa Jal, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku telah sediakan nikmat untuk hamba-hambaku yang saleh, yaitu nikmat di surga yang belum pernah dilihat. Ma la ainun ra'at, belum pernah dilihat, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar, wala hadhara ala qalbi bashar, yang belum pernah terlintas di dalam hati sanubari dan akal pikiran manusia. Maksudnya nikmat surga enggak pernah ada di dunia, maka belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah terdengar oleh telinga manusia, belum pernah terlintas dan terbayang oleh akal, pikiran dan hati sanubari manusia. Itulah firman Allah, mistaqal dzalika qala Allah Ta'ala fi kitabillah, seperti itulah yang dimaksud oleh Allah Ta'ala di dalam kitabullah, yaitu di dalam Al-Quran. Tadi surat berapa? 32 ayat ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Artinya balasan surga itu nikmat atau nikmat banget Bapak Ibu? Tak terbayangkan. Maka semua kenikmatan itu Allah wariskan bagi pewaris surga. Siapa yang mewarisi surga? Setiap orang yang telah memasuki surga. Maka kembali tadi ke surat Az-Zumar di ayat yang ke-74-nya. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Kami diberikan oleh Allah warisan berupa surga, dan dengan surga itu kami boleh menempati di mana tempat yang kami kehendaki. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka inilah kenikmatan sebagai balasan untuk orang yang beramal di dunia, berbuat di dunia.
Di saat itulah kita akan melihat para malaikat yang senantiasa mengelilingi arsy-Nya Allah. Bapak Ibu yakin gak bahwa ada malaikat yang mengelilingi arsy-Nya Allah? Dari mana bisa yakin? Oh, Al-Quran. Oh, dia ada di Al-Quran ya Pak ya. Allah katakan di surat 40, surat Ghafir, surat 40 atau surat Al-Mu'min, ayat yang ke-7. Walladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dan malaikat-malaikat yang berada di arsy-Nya Allah yang mengelilingi arsy-Nya Allah. Jadi ada malaikat yang mengelilingi arsy-Nya Allah, bahkan memikul arsy Allah. Allah kata, gaib kita nggak lihat sekarang. Wa man haulahu, dan mengelilinginya. Apa yang dilakukan malaikat? Yusabbihuna bihamdi rabbihi wa yu'minuna bih. Selalu bertasbih, bertahmid, menyucikan dan memuji nama Rabbnya, dan selalu beriman kepadanya. Kita pernah lihat malaikat yang ada di arsy Allah? Enggak pernah. Tapi ada, yakin. Apa yang dilakukan para malaikat? Mendoakan orang-orang yang beriman. Apa doanya malaikat? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Subhanallah, kata Rasulullah, barang siapa manjalasa qaumun majlisan fi baiti min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarrasuna fi khuffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Siapa saja suatu kaum yang duduk dalam suatu majelis ta'lim, mencari ilmu, baik di rumah dari salah satu rumah-rumah Allah. Ini rumah Allah bukan? Sepanjang kita di situ yaqra'una kitaballah, membaca kitabullah, wa yatadarrasuna fi, dan mempelajari, mentadaburi kitabullah tersebut di dalam majelis ini, Allah turunkan para malaikat, Allah selubungi dengan rahmat, Allah berikan sakinah, ketenangan di dalam hati-hati manusia. Dan Allah memuji-muji, menyanjung-nyanjung hamba ini yang ada di majelis-majelis seperti ini di hadapan malaikat yang berada di sekelilingnya, yaitu malaikat yang ada di ars. Bahkan para malaikat mendoakan. Apa tadi doanya? Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman, yang bertobat, yang mengikuti jalan-Mu. Ya Allah, jauhkan orang-orang yang beriman tadi dari azab neraka, dari azab neraka jahim yang menyala-nyala. Didoakan supaya terhindar dari neraka. Kalau terhindar dari neraka, masuk kemana Bapak Ibu? Subhanallah. Ayat ke-8-nya. Rabbana wa adkhilhum jannati adninillati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Siapa yang sedang mendoakan itu Bapak Ibu? Allahu Akbar. Siapa yang sedang didoakan? Semoga kita yang hadir di sini didoakan supaya dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, masukkan mereka ya Allah ke dalam surga-surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka ya Allah. Masukkan bersama orang-orang yang beriman di antara mereka ya Allah, orang-orang yang soleh di antara mereka ya Allah, yaitu orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka. Didoakan supaya masuk. Subhanallah. Maka saat ini kita nggak bisa lihat malaikat yang berada di sekeliling arsy Allah, nggak lihat malaikat yang mendoakan kita insya Allah. Tapi kelak saat di surga lihat apa enggak? Kembali tadi surat Az-Zumar, surat 39 ayat terakhir, ayat 35. Ayat 75, ayat terakhir.
wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Di saat seorang hamba sudah di surga, saat itu para penghuni surga melihat malaikat-malaikat yang mengelilingi arsy-Nya Allah, yang selalu bertasbih, memuji dan menyucikan nama Allah, nama Rabb mereka. Maka saat itu apa yang terjadi? Wa qudiya bainahum bil haqq. Dan ditetapkanlah di antara mereka orang-orang yang beriman tadi dengan kebenaran, dengan hak, mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan ucapan yang paling terakhir, ucapan yang diucapkan penghuni surga apa tadi? Alhamdulillahi Rabbil. Maka banyak-banyak kita ucapkan tahmid. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Buktikan sebagai kita memuji kepada Allah, jadilah hamba yang bertakwa. Sebab itulah hamba yang akan masuk ke dalam surga. Sekarang kita bedah dalam ayat Al-Quran. Siapakah kira-kira golongan yang akan dimasukkan ke dalam surga itu? Yang jelas tadi orang apa sih salah satu dari ciri-ciri orang takwa tersebut sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga? Kita buka ayat. Surat 51, surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15 sampai 18. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu ditempatkan oleh Allah di surga, di taman-taman surga dan mata air surga. Ibu, bapak, tamannya, mata airnya jangan dibayangin kayak mata air dan taman di dunia, jangan. Taman yang sangat indah. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka para penghuni surga yang nikmat di taman-taman mata air surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil, mereka menerima apa saja yang Allah berikan kepada mereka. Jadi setiap penghuni surga bisa ngambil apa, Bu? Pak, apapun yang kamu inginkan. Kenapa kok mereka bisa dapat seperti itu? Bisa nikmat di surga. Di ujung ayat yang ke-16-nya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka yang menghuni surga itu sebelum di surga dulu di dunia termasuk orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Apa kebaikannya di situ? Ayat yang ke-17-nya. Kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang di dunia dulu di akhir-akhir malam sedikit tidur. Qalilam minal laili ma yahja'un, sedikit sekali tidurnya di waktu akhir malam. Kalau gitu ngapain? Nonton bola? Yuk bapak-bapak nonton bola akhir malam. Kalau lagi acara bolanya jam 3 dijabanin kok. Apa yang dilakukan? Ayat 18-nya. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang memuliakan, yang menghidupkan akhir-akhir malamnya untuk ibadah kepada Allah dan untuk banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Ini salah satu ciri. Siapa yang ingin meraih surga? Yuk, jangan pernah abaikan akhir malam. Jangan tidur sepanjang malam. Berikan hak Allah untuk kita tahajud, untuk kita witir, untuk kita sholat malam. Kalau itu kita lakukan, berarti kita telah melaksanakan hak Allah. Jaminannya surga. Nih salah satu ciri penghuni surga. Orang itu tidak pernah lalai dari sholat malam. Gak pernah meninggalkan salat malam. Gak pernah tidur sepanjang malam. Tidak banyak tidur di akhir malam. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Salam, Rasulullah SAW bersabda,
peringatkan pada kita. Di antara ujung hadisnya dikatakan, Sallu billail wan nasu niyam. Salatlah kalian hai sahabatku di waktu malam, di saat manusia terlelap tidur. Kapan manusia paling lelap tidur? Kapan? Akhir malamnya. Disitulah kita sholat tahajud. Mari kita bangun hak Allah. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat sejahtera. Masuk surga dengan selamat sejahtera. Nih, jadi salah satu ciri penghuni surga disebut di sini, yang selalu bangun di akhir malam untuk menunaikan sholat malam, tahajud, dan banyak istighfar, banyak mohon. Yang kedua, Allah cirikan secara khusus, penghuni surga adalah orang-orang yang di dunia kalau dia janji nggak pernah ingkar, dan orang-orang yang kalau dia berjanji itu maksudnya bisa nazar, bisa janji kepada siapapun, selalu ditunaikan, tidak pernah mengingkari. Dan orang yang akan menjadi penghuni surga adalah orang yang tidak pelit, orang yang enggak pelit. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi SAW dari Abu Hurairah, beliau SAW telah bersabda, khoslatan la yajtami'an lil mu'minin. Fil mu'minin. Dua sifat buruk tidak mungkin pernah berkumpul pada seorang mukmin. Pada diri seorang mukmin enggak mungkin ada dua sifat buruk. Apa sifat buruk yang pertama? Sifat buruk yang pertama adalah su'ul khuluq, akhlak yang buruk, dan wal bukhl, sifat bakhil, pelit. Jadi orang yang imannya benar, takwanya benar, enggak mungkin akhlaknya buruk, enggak mungkin bakhil. Di antara akhlak yang buruk, orang yang enggak jaga lisan. Lisannya kesana kemari, mengumpat, memfitnah, mencela, menghina. Maaf, kita lihat di medsos Pak tiap hari Pak. Yang ini nuntut ini, enggak gara-gara cuman satu lembar aja ribut, enggak selesai-selesai. Yang memfitnah, yang mentuduh, yang mencela, yang menuntut, yang ini pencemaran nama baik. Allahu Akbar. Tuh kalau urusan dunia begitulah Bapak Ibu. Cuman kertas selembar aja kok. Kenapa masih serepot itu? Kecuali karena masing-masing punya kepentingan. Wallahu a'lam. Top, jangan ikut-ikutan. Mereka bagaimana? Mencela, menghardik, memfitnah, menghina, kata-katanya tidak dijaga. Na'udzubillah. Allah tidak mungkin sediakan surga bagi yang seperti itu. Karena di dalam ayat Allah mengatakan, di dalam hadis Allah mengatakan, bagaimana ayatnya mengatakan bahwa orang-orang yang seperti itu tidak akan masuk surga. Allah enggak ridho kalau ada kalimat-kalimat yang buruk keluar dari lisan. Kenapa? Karena orang yang kata-katanya kalau ngomong enggak diridhoi Allah, kalau ngomong enggak dijaga, sehingga Allah enggak ridho, enggak bakal dapat syafaat. Salah satu penghalangnya syafaat apa Bapak Ibu? Lisan. Yang keluar dari lisan Anda. Di surat 20 ayat 109 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yawma idzil la tanfa'u syafa'ah illa min ba'di ayyadzana lahur rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak akan berguna syafaat, enggak akan ada yang bisa mendapat syafaat kecuali setelah Allah yang Maha Pengasih memberi izin kepada siapa yang akan diberi syafaat itu. Apa penyebabnya? Allah memberikan izin kepada seseorang mendapat syafaat. Wa radiya lahu qawla. Dia, Allah, senantiasa meridhoi perkataannya. Apa maksudnya? Kalau orang itu setiap bicara ridho, Allah ridho, berarti bukan bicara yang kotor, yang buruk, yang jahat, yang keji. Jaga lisan, Allah ridho, syafaat. Kalau Allah tidak ridho, Allah nggak akan memberikan syafaat.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Darda, "Innallaha yubghidul fahishal badi." Allah sangat benci kepada orang yang keji akhlaknya, keji kata-katanya, kotor lisannya, yang suka mencari-cari salah orang lain, yang mengorek-ngorek salah orang lain, yang tajassus, yang kesana kemari mencela, menghibah dan seterusnya. Allah sangat benci. Kalau dibenci Allah mungkin gak ke surga Bapak Ibu? Sekarang mari kita lihat orang yang akhlaknya baik, yang kalau janji ditepati, kalau dia bernazar selalu ditepati, dan kalau dia berbagi, dia memberi dengan ikhlas, dijamin dia menjadi penghuni surga. Surat 76, surat Ad-Dahr atau Al-Insan, ayatnya ayat yang ke-5 sampai ayat 9. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Pak, gelasnya jangan bayangin kayak gelas ini ya Bapak Ibu ya. Gelas di surga Masya Allah, dari segala bejana yang diinginkan, dari kristal, dari emas, dari permata, dari segala macam. Yang makanya di sini nggak boleh kita minum pakai bejana dari emas atau bejana dari perak atau bejana yang dilapis oleh emas. Jangan, kecuali kalau cuma sekedar imitasi. Minum dari bejana-bejana, dari gelas-gelas yang minumannya itu air kafur. Air kafur itu apa? Ayat ke-6-nya. Air kafur itu adalah aina yashrabu biha ibadullah, mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah yang ada di dalam surga. Yufajirunaha tafjira, yang memancar dengan sebaik-baik pancaran, tidak pernah kering. Dan boleh minum dari pancaran itu yang rasa airnya berasa apapun yang Anda inginkan. Mau rasa jahe, mau rasa khamr, mau rasa susu, mau rasa madu, tinggal ngomong apa, langsung berubah ketika diminum langsung. Apa yang pun kalian inginkan, Allah beri. Subhanallah. Nikmatnya penghuni surga. Kenapa kok mereka bisa mendapatkan kenikmatan seperti itu? Ayat ke-7-nya, yufuna binadrin wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka dulu orang-orang yang di dunia senantiasa menunaikan janjinya, memenuhi janjinya, memenuhi perjanjiannya. Kan nadar itu kan janji. Baik itu nadar kepada Allah, nadar kepada manusia. Kalau sudah sempat berjanji, tunaikan. Tunaikan. Dan mereka adalah orang yang takut datangnya suatu hari di mana azabnya merata di mana-mana. Apa itu hari apa kira-kira? Nanti, hari setelah kiamat, itu azab neraka. Takut akan neraka. Maka apa yang mereka lakukan? Ayat ke-8-nya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka orang-orang yang di dunia dermawan, memberikan sebagian harta yang dicintainya berupa makanan atau apapun, diberikannya kepada siapa? Orang-orang miskin, anak-anak yatim, atau orang-orang yang tertawan. Bukan yang ditahan di penjara, bukan konglomerat di penjara nggak usah dikasih makan oleh kita. Maksudnya tertawan di sini bukan yang ditahan di penjara, nggak ada penjara di zaman Nabi. Tertahan oleh keadaan sehingga mereka tidak bisa nyari nafkah. Siapa diantaranya? Orang yang hanya berjuang bersama Rasul. Perang, ikutin perjuangan bersama Rasul. Orang yang hanya menghafal Quran, menghafal hadis seperti Abu Hurairah. Orang miskin. Tidak punya sesuatu karena tidak bisa usaha. Dalam arti karena habis tertahan untuk berjuang di jalan Allah. Maka bantu semampu kita saat memberi, kira-kira ikhlas atau tidak? Apa ciri ikhlas Bapak Ibu? Lihat ayat 9-nya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura.
Mereka orang yang ikhlas ketika berbagi itu adalah orang yang mengatakan, sesungguhnya aku memberi bantuan kepada Anda, aku bersedekah kepada Anda, aku memberikan makanan dan minuman kepada Anda semata-mata karena mengharap ridhonya Allah. Aku tidak minta balasan darimu, aku pun tidak ingin mendapatkan ucapan terima kasihmu. Berat atau super berat? Berat atau super berat? Tolong jawab dengan jujur. Bapak ibu punya saudara, meskipun nggak kandung, tapi ponakan lah, agak jauh dari saudara lah. Qadarullah bapak ibu tiap bulan bantu nggak banyak, 1 juta lah katakanlah. Kalau saudara bapak yang bapak bantu itu sama bapak hormat, sama ibu hormat, nurut, patuh, santun sama ibu, kira-kira ibu seneng apa enggak? Setiap dikasih terima kasih, jazakillah khairan, jazakallah khairan. Kalau disuruh nurut, pokoknya nurut. Tetap dibantu nggak tiap bulan? Ikhlas apa enggak? Oke, buktikan dengan ilustrasi berikutnya. Yang dibantu boro-boro ngucapin terima kasih, boro-boro senyum makasih ya, diterima langsung balik kanan gerak, disuruhnya ngeyel, sering mencela ibu, nyakitin ibu, bapak, dikasih nggak berikutnya? Tuh tanda nggak ikhlas. Itu ayatnya. Betul. Berat. Ya semoga nggak gitu-gitu amat sih. Cuman kan ini sebuah ilustrasi Pak. Coba lihat ayat 9-nya. Ketika dia berbagi, orang yang dikasih nggak bales, nggak ngucapan terima kasih, marah apa enggak? Coba kalau kita, dasar minta dikasih nggak makasih, makasih kan nggak ada sopan santunya, hancur itu amal. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini demi Allah beratnya luar biasa Pak. Tapi kalau kamu ingin masuk surga, ini caranya. Aku memberi karena Allah, mengharapkan ridha Allah, bukan karena kamu. Terserah kamu muji saya, nggak terima kasih, nggak balas, nggak apa-apa. Wong saya karena Allah kok. Yang seperti ini zaman sekarang langka, ini makhluk langka nih. Kalau sebuah produksi kayaknya sudah limited edition ini deh. Bener. Tapi insya Allah diantara kita belajar. Kenapa? Kalau kita nggak demikian, percuma. Yang suka di medsos, yang suka minta jempol, itu tuh apa namanya? Subscribe kan? Tolong dong jempolnya diangkat. Masa udah ngasih begini nggak ada yang like, sedih amat. Jadi dia kira-kira pengen ngasih contoh kebaikan atau pengen dapat jempol? Like Pak. Silahkan buktikan orang memberi contoh yang baik, kemudian kayak apa bagusnya, ngasih bantuan orang sekian besar, tapi nggak ada yang like, nggak bakal bikin video lagi tuh dia. Percuma nggak ada yang like saya. Ya yang like cuma 1 orang. Itu cuma istrinya doang, pasangannya doang. Itulah kebanyakan manusia. Ingin like Pak. Allahu Akbar. Maka hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Juga dari Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Menyampaikan hadis ini dari Nabi SAW. Man sami'a sami'allahu bih wa man ra'a ra'ahullahu bih. Siapa yang beramal ingin didengar oleh orang, Allah perdengarkan sehingga menjadi tenar orang lain dengar semuanya. Siapa yang beramal ingin dilihat orang, Allah perlihatkan sehingga orang memuji-mujinya. Tapi dari Allah dapat apa? Zong, kosong, nol. Inilah jadi sifat penghuni surga salah satunya Pak Bu, ikhlas dalam memberi berapapun, yang penting kita lillah karena Allah, liwajhillah. Kemudian apalagi sih ciri-ciri penghuni surga itu? Bapak buka surat 50. Tadi sudah kita baca di ayat 31. Sekarang disebutkan sifatnya di ayat ke-32 dan 33-nya. Surat 50 tadi ayat 31 dikatakan wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga didekatkan oleh Allah kepada orang-orang takwa, jaraknya tidak jauh, dekat. Lalu Allah berfirman di ayat 32-nya, hadza ma tu'aduna. Inilah surga yang telah kami janjikan. Untuk siapa? Likulli awwab
untuk tiap orang-orang yang awab. Apa makna awab? Banyak bertobat, kembali ke jalan yang benar, selalu kembali kepada Allah. Hafidh, apa itu hafidh? Menjaga aturan-aturan Allah. Jadi apa ciri penghuni surga di situ disebut? Satu, orang yang awab, yang senantiasa banyak bertobat, kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Dua, selalu menjaga aturan Allah, perintah Allah, larangan Allah, ketetapan Allah dijaga sebaik-baiknya. Lalu ayat yang ke-33-nya ada dua sifat lagi di situ. Siapa? Man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih meskipun Allah itu ghaib. Allah itu enggak kelihatan. Dan wajaa biqalbim munib, kelak mereka akan datang menemui Allah di padang mahsyar, hatinya sudah bertobat, bersih. Berapa ciri penghuni surga di situ disebut? 4. Apa yang pertama tadi? Awab, selalu bertobat kepada Allah. Kedua, hafid, menjaga aturan-aturan Allah. 3, khasyiyar rahman, takut kepada Allah meskipun Allah tidak kelihatan. 4, hatinya bersih karena telah bertobat kepada Allah. Maka nanti menemui Allah, hatinya bersih sehingga tempatnya adalah surga. Ini sifat penghuni surga yang harus kita tanamkan dari sekarang. Ada di antara bapak ibu yang gak punya dosa? Tolong tunjuk tangan. Tetapi karena kita memang gak mungkin gak punya dosa, bagaimana supaya dosa kita dihapuskan? Awab. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak manusia, anak Adam, banyak salahnya, banyak dosanya. Sebaik-baik orang yang banyak berdosa, banyak bertobat. Ayo perbanyak tobat kita. Kalau kita senantiasa bertobat, terutama kapan yang paling baik kita bertobat? Di akhir malam. Tadi di surat 51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu akhir malam, mereka banyak mohon ampun kepada Allah. Bertobat kepada Allah karena memang manusia banyak dosa. Dan Allah bentangkan pintu tobatnya siang malam, tidak pernah ditutup sampai kematian menjemput kita atau sampai kiamat tiba. Maka sepanjang kita terus bertobat, semoga kita disebut menjadi seorang orang yang awabin. Dan cara bertobat bisa dengan lisan, perbanyak istighfar. Bisa dengan amalan, sholat wajib kita jaga, perbuatan baik kita jaga. Dan ada salah satu sholat yang disebut oleh Rasulullah, sholatnya orang yang banyak bertobat. Sholat apa namanya? Awabin. Kapan sholat awabin, Pak? Kapan, Bu? Antara maghrib dan isya. Hadisnya palsu, maudhu. Siapa yang masuk bulan Muharram di hari Jumat pertama, sholat antara maghrib dan isya sebanyak 4 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah, baca Al-Ikhlas sekian kali. Rakaat kedua baca Fatihah, baca Al-Ikhlas. Gitu kan, Pak? Maka seperti ibadah selama 100 tahun, diampuni dosanya selama 100 tahun. Palsu. Ilegal, nggak ada dalilnya sama sekali. Maudhu, mungkar. Karena memang nggak ada dalilnya. Lo apa hadis yang sahih tentang awabin? Hadisnya sahih dari sahabat namanya Zaid bin Arqam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin, salatnya orang-orang yang paling banyak bertobat adalah orang-orang yang sholat ketika anak-anak onta kepanasan dan menyusu ke induknya. Sholat apa itu? Duha, ketika matahari sudah mulai terik. Nih, 8:30 kira-kira sampai jam 10. Ini waktu yang paling afdol sholat duha.
Kalau awal duha, ya kira-kira jam-jam 8, setengah 9 sampai sekitar setelah jam 7. Matahari baru mulai terbit, masih adem. Tapi kalau sudah mulai setengah 9, jam 9, jam 10, sudah mulai agak terik. Jangan diterik sekali akhir duha. Maka Rasul menamakan orang yang sholat duha di waktu matahari sudah mulai terik, itu disebut awabin, sholatnya orang banyak bertobat. Maka setelah sholat duha doanya apa? Allahumma inna duha wal baha wa rizkika. Oh itu itu hadis nggak ada sumbernya, Pak. Maudhu pun nggak ada sumbernya. Ya Allah, jika rizkiku masih sempit, ya Allah lapangkan. Yang masih di atas turunkan. Yang masih jauh dekatkan. Yang masih sedikit limpahkan. Yang masih kotor bersihkan. Yang masih haram halalkan. Nekat banget Allah dipaksa menghalalkan yang haram. Gak ada, Pak. Demi Allah itu gak ada dari Nabi. Itu adanya saya gak tahu dari mana asalnya. Rupanya ada seorang Yaman, seorang alim yang kemudian membuat doa itu. Doa ini menjadi masyhur. Maka yang bawa adalah para habaib dari Yaman ke sini. Allah alam dari mana asalnya, saya nggak tahu. Apa sih doa kita setelah sholat duha? Rabbighfirli atau Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini namanya juga awabin. Banyak-banyak kita bertobat di waktu siang, di waktu duha. Atau melalui apa lagi? Sholat tobat jika kita melakukan dosa-dosa besar. Berwudulah dengan sempurna, sholatlah khusyuk mungkin. Setelah itu bertobat kepada Allah, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi. Insya Allah gugur dosa-dosa. Itulah yang disebut awabin. Setelah tobat, kita jaga atau kita kumat lagi? Maka tadi ciri yang kedua apa tadi di surat 50 ayat ke-32? Hafid. Awabin hafid. Kalau kita sudah bertobat, yuk kita jaga aturan Allah. Jangan nekat lagi. Jangan tobat kumat, jangan. Tapi toner, tobat bener. Ada majelis taklim namanya The Toner ya Bu ya. Saya mengisi kajian, para jamaahnya menamakan diri. Tapi Allah benar nggak tobat? Benernya apa enggak saya nggak tahu. Allah yang menilai. Nama sih boleh saja, tapi dari dandanan nanti dilihat oleh Allah. Lu toner apa enggak sih? Dari amal ibadah tentu dilihat oleh Allah. Intinya, kalau kita sudah bertobat, kita jaga aturan Allah. Ibadahnya kita jaga, yang wajib, yang sunnah kita jaga. Semua amalan-amalan yang diperintah Allah, yang diperintah Rasul kita jaga. Yang dilarang kita tinggalkan. Itu namanya hafiz. Orang yang hafal, yang selalu menjaga. Maka orang-orang yang biasanya hafal Quran dan paham ilmu agama diberi gelar apa? Hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Menjaga hafalannya, menjaga ilmunya, menjaga ketaatannya, menjaga segala-galanya. Karena rata-rata insya Allah orang yang betul-betul paham Quran dengan benar-benar, hadis dengan benar-benar, pasti menjaga diri. Dari akhlaknya, dari perbuatannya. Nggak mungkin orang yang paham Quran akan macam-macam perbuatannya, kecuali orang nekat. Tapi kalau yang maaf tanda kutip dapat gelar ustadz, macam-macam banyak, subhanallah. Karena di sini nggak sembarangan hafizahullah itu diterapkan, khusus bagi orang-orang yang memang betul-betul menjaga Al-Quran, menjaga Al-Hadis, mengamalkannya, mengajarkannya, dan menjaga akhlak dan menjaga amal. Itu tiap-tiap kita punya tugas. Meskipun kita nggak dikasih gelar oleh orang hafizahullah, nggak apa-apa. Yang penting semoga aku termasuk hafizahullah, orang yang dijaga oleh Allah. Syaratnya, jadilah kita orang yang hafiz, yang selalu menjaga. Yang ketiga, tadi apa sifatnya? Khasyar Rahman, takut kepada orang yang takut kepada Allah, jaminannya apa? Di surat Ar-Rahman, ayat yang surat 55, ayat 46 kalau tidak salah. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ayat berapa itu? 46 betul. Bagi orang-orang yang takut maqama rabbi, atas kebesaran dan keagungan Rabbnya, Allah kasih berapa? Subhanallah, 2 surga. 2 surga.
Kan surga kan ada tingkatannya, ada nama-namanya. Ada berapa nama surga? Ada berapa tingkat surga? Insyaallah pertemuan berikutnya nama-nama dan tingkatan surga akan kita coba uraikan. Hari ini kita membahas secara umum tentang penghuni surga dulu. Orang yang takut kepada Allah diberikan oleh Allah 2 surga. Lalu adakah cuma 2 surga atau ditambah lagi? Ayat 62-nya. 62 atau 64 ya? Wa min dunihima jannatan, dan di antara 2 surga itu ada 2 surga lagi. Jadi berapa? Jadi Bapak Ibu kita orang yang takut kepada Allah ditawarkan oleh Allah berapa surga? Pengen 4-4-nya atau cukup 1? Pengennya 4, perbuatannya 1 cukuplah. Sebagai orang yang takut kepada Allah, buktikan kita takut dimanapun kita berada. Allah selalu mengawasi kita. Maka orang yang takut kepada Allah meskipun ghaib, dapat apa jaminannya? Surat 67 ayat 12. Apa jaminannya? Apa? Surat 67, surat Al-Mulk ayatnya ayat yang ke-12. Innalladzina yahshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun. Orang yang takut kepada Allah meskipun Allah enggak kelihatan, dapat ampunan dan pahala yang paling besar. Kalau disebut pahala besar pasti surga. Jadi sifat penghuni surga, orang yang takut kepada Allah dimanapun dia berada, enggak akan berani sembarangan. Sebab dia sadar Allah selalu. Nah, kalau itu semua dilakukan awab, hafid, takut, maka hasil akhirnya munib. Apa tadi yang keempatnya? Ja'a biqalbin munib. Hatinya datang dengan hati yang telah bertobat. Jadi munib itu hasil akhirnya. Kalau kita di dunia awab, kemudian hafid, kemudian khasyar rahman, bil ghaib, terus kita lakukan sepanjang hidup, hati kita pasti bersih. Pasti kita akan dijaga oleh Allah. Maka nanti menemui Allah, oh ini orang hatinya sudah munib, sudah bersih dari dosa-dosa, karena dulu di dunia selalu bertobat. Maka hatinya menemui Allah, munib dalam keadaan hati yang telah bertobat. Dan hati orang bertobat, maka dikatakan qalbun salim. Maka apakah gunanya nanti ketemu Allah? Harta kekayaan, anak keturunan, atau qalbun salim? Supaya qalbun salim, mari hati kita selalu bertobat. Dekatkan pada Allah. Saya tutup dengan rangkaian ayat Al-Quran di surat Asy-Syu'ara, surat 26. Doanya Nabiullah Ibrahim yang Allah abadikan di dalam Al-Quran di ayat 87 sampai 89. Apa doanya Nabi Ibrahim di situ? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku ya Allah. Jangan kau abaikan aku ya Allah pada hari ketika seluruh manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana manusia dibangkitkan itu adalah hari di mana manusia, harta kekayaan gak berguna, anak keturunan keren, hebat, sukses gak berguna. Illa di ayat 89-nya, kecuali, siapa yang dikecualikan? Man atallah biqalbin, orang yang nanti menemui Allah di akhirat, di padang mahsyar, hatinya bersih. Kenapa bersih? Karena sudah munib. Prosesnya di mana? Sekarang untuk mendapatkan munib. Nanti kapan kita akan munib dan bersih? Kalau sudah ketemu Allah di yaumil akhir. Semoga kita akan menemui Allah. Hati kita telah bertobat, hati kita bersih dari segala kesalahan dan dosa, bersih dari kesyirikan, bersih dari kemungkaran. Sekarang kita perbaiki sebaik-baiknya. Semoga kita termasuk penghuni-penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku sekalian, kajian kita pada hari ini. Kita membahas tentang surga. InsyaAllah berikutnya kita akan membahas tentang nama-nama dan tingkatan-tingkatan surga.
Insya Allah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi surga sesi kedua, subtemanya nama-nama dan tingkatan-tingkatan surga. Silakan kepada para jamaah jika mau bertanya, silakan Pak, kami beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca Al-Baqarah ayat 211. Bagaimana kita memahaminya? Baik. Bapak Ibu, zaman sekarang orang yang penting gue sholawat kepada Nabi, kayaknya surga di tangan, betul? Yang penting saya sudah sholawatan, yang penting saya sudah syahadat, yang penting sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat sudah, haji sudah, kayaknya surga sudah di genggaman, betul? Itulah yang dimaksud Allah surat Al-Baqarah 214. Di Al-Baqarah 214, silahkan buka ayatnya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum. Apakah kamu menganggap, kamu mengira bahwa kamu sudah pasti masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan. Maaf Bapak Ibu, orang yang paling menginginkan surga di antara manusia siapa dia? Para nabi dan rasul. Setelah Nabi dan Rasul, generasi siapa yang paling pengen masuk surga? Sahabat. Kalau kita generasi apa ini? Tabiut, pangkat sekian. Yang kita penginkan rada-rada dunia, tapi cita-citanya sih surga. Maka kata Allah, apa kamu mengira dengan mudah kamu bisa masuk surga selama belum datang kepadamu cobaan? Mathalul ladzina khalau min qablikum, sebagaimana telah datang ujian dan cobaan kepada umat manusia sebelum kamu yang betul-betul pengen masuk surga, yaitu di kalangan para nabi dan rasul. Maka orang yang paling pengen masuk surga, cobaannya paling berat apa enggak? Siapa cobaan yang paling berat di antara manusia? Para nabi. Setelah itu sahabat. Alah, cobaan kita dibandingin sahabat cemen Bu, kecil. Kenapa? Coba perhatikan. Kayak apa cobaan Allah kepada mereka? Massat humul ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Allah timpakan kepada mereka kesulitan, kesengsaraan, kemelaratan, wa zulzilu, keguncangan, peperangan. Ada menimpa kita? Paling cuman dharra, kesempitan, sarra, kesusahan. Kalau Rasul dan sahabat mengalami itu semua, saking beratnya itu, maka ada Nabi, Rasul dan para sahabat yang minta sama Allah, hatta yaqular rasula walladzina amanu ma'ah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama Rasul berdoa kepada Allah, mata nasrullah ya Allah, kapan datang pertolonganmu ya Allah. Tapi Nabi tidak mengatakan demikian. Nabi orang yang paling sabar. Sahabatnya Nabi, para sahabat luar biasa. Ini ada Nabi terdahulu seperti Nabi Nuh, ketika tidak mampu lagi dakwah, orang yang dakwah didakwai terus-terusan ngeyel. Nabi Musa ketika orang-orang yang didakwai terus-terusan ngeyel, ya Allah begitu berat cobaanku, ya Allah begitu berat, ya Allah kapan datang pertolonganmu ya Allah. Allah jawab apa? Satu kalimat, ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah pertolongan Allah pasti akan, kapan datangnya? Qarib, dekat. Kapan dekatnya itu? Kita mati ditolong Allah, husnul khotimah, setelah itu nggak ada lagi susah. Jadi maksud ayat ini adalah tantangan untuk kita. Kalau kamu benar-benar bercita-cita surga, kamu pasti menghadapi ujian musibah bertubi-tubi. Yang musibah itu yang ngatur Allah. Bisa diuji dengan harta kekayaan, kuat nggak dengan harta itu? Bisa diuji dengan pangkat jabatan kedudukan, kuat nggak dengan itu? Bisa diuji dengan musibah dalam keluarga, dalam harta, dalam anak keturunan, dalam rumah tangga, dalam tetangga. Yang menetapkan ini Allah, tiap kita pasti mengalami. Tinggal bagaimana kita menjalankan itu dengan ikhlas. Demikian Pak, wallahu a'lam. Silakan berikutnya tadi. Monggo, tadi ada yang mau bertanya di sini, Bapak silakan. Assalamualaikum. Ini
warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering sholat tahajud itu misalnya, tapi di dalam sholat tahajud itu banyak doa-doa yang diminta, misalnya urusan dunia atau supaya anak-anaknya yang soleh dan solehah, terus apa namanya itu supaya kelancaran rezeki, itu kebanyakan itu yang paling baik itu yang bagaimana doanya gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di surat 3 Surat Ali Imran ayat ke-17, di situ Allah menyebutkan 5 ciri orang takwa. As-sabirin, pertama orang yang sabar. Was-sadiqin, orang yang jujur, yang selalu benar perkataan dan perbuatannya. Yang ketiga, wal qanitin, orang yang terus menjaga ketaatan. Yang keempat, wal munfiqin, orang yang berinfak, yang tidak bakhil. Yang kelima apa di situ? Mustaghfirin. Doa apa yang paling banyak kita minta setelah sholat tahajud? Istighfar. Subhanallah. Kalau kita istighfarnya benar, Allah pasti kasih rizki kepada kamu. Allah pasti kasih kenikmatan hidup kepada kamu. Allah kasih kenikmatan yang baik. Jaminan Allah. Istighfar, Pak. Istighfar itu merubah segala-galanya. Tapi bolehkah saya berdoa minta kebaikan dunia? Boleh. Minta supaya anak saya yang lagi ujian bisa lulus dengan baik? Boleh. Minta pekerjaan? Boleh. Minta rezeki dunia? Boleh. Tapi yang terbaik dari semuanya itu banyak-banyak istighfar. Artinya, mintalah dunia sekedar kita minta. Rizki yang lapang, yang baik, ya Allah, anak-anak yang soleh, anak yang taat, anak-anak birrul walidain, keturunan yang baik, ya Allah, ampunan untuk orang tua, ampunan untuk orang beriman. Setelah itu diminta dunia, banyak-banyak istighfar. Sebab dengan istighfar dijamin Allah penghidupan Anda baik, Pak. Allah yang menjamin. Surat 3 ayat surat 11 surat 11 ayat ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Disuruh apa kita di situ? Banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Mending saat setelah tahajud kita baca astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Atau kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu. Sayyidul istighfar. Atau silakan istighfar yang lain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Akui dosa kita. Silakan. Itu yang Allah perintahkan. Anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Beristighfarlah kamu, minta ampun kepada Rabbmu dan bertobatlah kepadanya. Apa jaminannya? Kalau istighfar kita benar, jangan asal ngomong, tapi sungguh-sungguh. Lalu setelah itu dijaga, jangan asal berbuat. Yumatti'kum, itu di lanjutan ayatnya. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu kenikmatan yang baik. Yumatti'kum mata'an hasana. Bukan cuma kenikmatan yang baik. Allah berikan terus menerus sepanjang di dunia ila ajali musamma, sampai nanti di akhirat. Tapi kitanya harus mencari. Maka ada kalimat di ujung ayatnya, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah akan memberikan keutamaan kepada seseorang dengan karunia-Nya karena orang itu yang betul-betul berusaha. Kalau kamu tidak mau tobat, berpaling dari Allah, cuman Allah ancam dengan satu kalimat pendek. Wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Kalau kamu enggak bertobat, enggak beristighfar, aku takut nanti kamu ditimpa azab neraka. Hari yang sangat besar nanti, hari di mana orang manusia dibangkitkan. Jadi kalau kita enggak tobat, Allah takut kita masuk neraka. Manusianya santai-santai enggak tobat, enggak ada rasa takutnya. Kan di situ yang berfirman siapa? Allah. Melalui siapa? Rasul. Berarti Allah dan Rasul takut umatnya masuk neraka. Hambanya Allah masuk neraka. Hambanya, ya Allah, beramal dengan aman neraka masih bisa joget-joget, masih jika ketawa-ketawa. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat kita baca surat apa ini? Surat Iqra. Surat Iqra, surat 96. Apakah kita diharuskan sujud sajadah? Iya, sujud maksudnya sujud tilawah, sunnah. Bukan cuma Iqra, setiap ayat-ayat yang mengandung ayat as-sajdah. Ada 15 ayat dalam Al-Quran itu.
di surat Al-A'raf, di surat Maryam, di surat Al-Hajj, di surat 25 Al-Furqan, di surat As-Sad, di surat 41, sampai terakhir suratnya surat Al-Alaq. Maka sunnahnya apabila kita mendapatkan itu sujud tilawah. Namanya sujud ketika mendengar atau membaca ayat-ayat as-sajdah. Apa yang dibaca sama seperti sujud biasa. Yang penting sujud satu kali, angkat lagi. Meskipun kita tidak lagi sholat, lagi tadarus Quran sendiri, lalu kita letakkan Qurannya, kita sujud, tidak harus menghadap kiblat. Lalu bacaannya apa? Sama seperti sujud biasa. Atau boleh juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasai, tapi sebagian mengatakan hadis ini kedudukannya tidak sampai kepada cuma hasan, dhaif tapi menuju kepada hasan. Boleh pula diamalkan karena itu sekedar fadhailul. Apa doanya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Boleh, tapi membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la boleh, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firi boleh. Yang penting sujudnya bukan bacaannya. Pak Ustadz, kalau orang punya hadas besar, waktu mandi sampai jam berapa? Oh, batas waktu mandi sampai jam berapa? Ya sampai sebelum subuh. Kalau Anda pas subuh baru mandi berarti nggak sholat malam dong. Jadi kalau ada seorang laki-laki wanita, maaf, berhubungan suami istri atau mimpi basah laki-laki atau perempuan, lalu hadas berarti harus mandi janabah. Kapan batas akhirnya? Tidak dibatasi. Yang penting sebelum subuh. Dan ingat setelah mandi ada hak Allah tadi. Sholat di saat manusia terlelap tidur. Itu salah satu sifat penghuni surga. Jadi selama belum subuh dan mampu untuk sholat tahajud. Minimal 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir sudah mencukupi. Setelah itu baru subuh. Dan kalau waktu sholat isya juga sampai jam berapa? Sholat isya batasnya bukan sampai sebelum subuh. Kebanyakan apa? Saya mentar sholat isyanya malam. Kapan? Sekalian sholat malam. Jam 4 bangun, sholat isya dulu baru tahajud. Biar sekalian tahajud. Ngawur itu. Sholat malam itu waktunya sampai tengah malam yang pertengahan. Jadi kira-kira sekitar 12:30 maksimal jam 1. Habis waktu sholat isya. Karena jam 1 sampai subuh itu sepertiga malam akhir untuk waktunya tahajud. Tapi jangan suka menunda waktu sholat. Kenapa? Afdhalul amal indallah as-salatu li awalil waqtiha. Yang paling utama amal, yang paling dicintai Allah adalah sholat pada awal waktu. Cuman kadang-kadang maaf, biasanya para ibu-ibu nih yang gak ke masjid. Ntar sholat isyanya sekalian tahajud. Kenapa? Karena sholat isya waktu yang paling baik itu adalah akhir waktu. Akhir waktu itu bukan jam 2, jam 3, bukan. Akhir waktu itu setengah malam, tengah-tengah, jam 1 itu maksimal. Tapi ada alasan syar'i kenapa Rasulullah kok sholatnya diundur. Kapan itu terjadi? Sahih riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah. Ketika Islam belum tersebar, Rasulullah terkadang menunda waktu sholat isya sampai tengah malam. Jadi waktu yang paling akhir. Pada suatu ketika Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, wanita dan anak-anak sudah pada tidur, sedangkan kami belum sholat isya, menunggu Anda." Demi Allah, belum pernah ada umat nabi-nabi sebelumku menunggu sholat bersama nabinya. Kalian ini yang menunggu nabinya untuk sholat berjamaah. Semoga Allah senantiasa memberkahi kalian semua, wahai para sahabatku. Demi Allah, jika tidak memberatkan umatku, inilah waktu yang paling baik untuk kita sholat isya. Itu di akhir waktu. Jadi sekitar jam 1 tadi. Paling akhir. Tetapi itu bukan berarti yang terbaik. Kalau tidak memberatkan. Saat itu kapan? Kata Ummul Mukminin, peristiwa ini terjadi ketika Islam belum tersiar luas. Ketika baru pertama hijrah ke Madinah, belum berkembang. Tapi setelah Islam berkembang luas, turun hadis. Jadi hadis peristiwa tadi dinasah oleh hadis yang lain. Sahih riwayat Imam Bukhari Muslim.
Dari sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyi afdalul amal indallah?" Wahai Rasulullah, amal apa yang paling disukai Allah? Amal apa yang paling disenangi Allah? As-salatu li waqtiha, salat pada awal waktu. Summa ayyu ya Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Summa ayyu ya Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. Jadi salat pada waktunya itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Sejak itu tidak pernah Rasul menyengaja menunda salat Isya sampai tengah malam. Jadi harus dituntaskan hadisnya itu, apa alasannya. Jangan cuma kata ustadz saya salat Isya yang paling baik adalah akhir malam, makanya saya nanti aja jam 3 sekali ustakah tahajud. Habis itu waktu salat Isya. Wallahu a'lam. Baik, ya silakan. Ada peluang untuk orang-orang kita ini bisa masuk surga tanpa hisab? Ada? Adakah peluang di antara kita generasi yang sudah kesekian itu bisa masuk surga tanpa hisab? Ada. Asal mampu memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Imannya tentu yang bagus, takwanya yang luar biasa. Tapi 3 syarat kemudian mengutip. Tidak boleh la yastarqun, tidak boleh minta diruqyah atau berobat dengan ruqyah. Kalau meruqyah diri boleh enggak? Boleh, tapi datang berobat dengan ruqyah enggak boleh. 2, wala tatoyyarun, tidak tatoyur, tidak percaya suara burung, tidak percaya desas-desus, enggak percaya apapun. Sekarang lagi rame. Maaf. Menurut ini orang ini kejadian yang terjadi tahun ini, bener ramalannya. Oh iya bener juga nih ya, kejadiannya bener. Percaya. Sudah terjadi. Apakah dulu ada yang ngomong pasti terjadi? Enggak. Beda dengan ucapannya para nabi dan rasul yang akan datang menandakan itu sebuah mukjizat. Artinya apa? Tidak percaya apapun kecuali tawakal kepada Allah dan percaya hanya kepada Allah. Yang ketiga, tidak berobat dengan kay. Kay itu sundutan besi panas. Itu sistem pengobatan dengan apa? Membedah, melukai. Yaitu luka-luka itu dibelah oleh besi panas, kemudian diberikan ramuan-ramuan. Kalau zaman sekarang para ulama mengatakan kay itu setara dengan operasi pembedahan. Kay itu namanya. Jadi kalau ibu sudah pernah dibedah, melahirkan sesar, atau orang-orang yang pernah dioperasi apapun pembedahannya, maka orang itu tidak mungkin. Tapi marilah Pak, tingkat orang kayak kita, ya Allah, jangankan kita. Imam Syafi'i saja mengatakan, demi Allah, sepertinya aku tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Imam Syafi'i loh, Imam Darul Hijrah loh. Tapi berdoa minta supaya masuk surga tanpa hisab, silahkan. Minta surga paling tinggi yaitu Firdaus. Tapi kalangan kayak kita, kayaknya kata Allah sendiri nih, kata Allah nih sedikit. Bisa dilihat di surat Al-Waqi'ah, surat 56. Dari ayat 7 itu Allah mengatakan umat Nabi Muhammad itu terbagi menjadi 3 cara masuk surganya. Ayat 8, golongan kanan. Siapa yang masuk surga melalui hisab baru ke surga. Ayat ke-9, golongan kiri yang siksanya sangat berat hisabnya, harus ke neraka dulu, alangkah sengsaranya, baru nanti masuk surga. Baru ayat 10, ayat 11. Siapa itu? Nah, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Orang yang pertama-tama beriman, yang lebih dulu beriman, yang pertama-tama beriman dan masuk Islam, itulah yang didekatkan oleh Allah ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kira-kira siapakah yang masuk surga itu? Yang golongan ketiga yang masuk surga tanpa hisab, disebut oleh Rasul ayat 13 dan ayat 14-nya. Siapa itu? Sullatum minal awalin wa qalilum, sebagian besar umat terdahulu, sahabat dan sabi'i. Tapi generasi kesini, apalagi generasi kayak kita, ya Allah, sudahlah, lebih baik kita berdoa seperti doanya Umar bin Khattab. Ya Allah, ringankan hisabku, jangan engkau beratkan hisab. Udah, itu aja deh. Bismillah. Meskipun dihisab, yang penting masuk ke dalam, semoga kita menjadi golongan kanan.
Tapi mau berusaha ya boleh-boleh saja ya Pak ya. Asal tadi 3 syarat, ketakwaannya dijaga dan selalu tawakal pada Allah. Kalau ada penyakitnya nggak pernah minta berobat ke siapapun, tapi hanya kepada ini yang seperti ini luar biasa beratnya Pak. Kita sakit pusing dikit meningis, obat mana obat, puyer mana puyer. Boleh, nggak dosa. Selama itu memang halal prosesnya, halal jenis obatnya, halal. Tapi yang seperti ini tentu terhalang dari masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Astaghfirullah. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.